Kalau alt season nanti benar-benar datang, satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah Minhack bakal beli apa? Dan jujur aja, di fase market seperti itu bukan soal beli semua koin yang naik, tapi soal pilih aset yang punya kombinasi antara naratif kuat, likuiditas besar, dan komunitas itu masih hidup, dan potensi upside yang masih masuk akal. Karena di alt season yang bikin cuan besar bukan cuma hype, tapi momentum yang didukung fundamental dan perhatian market. Kalau ditanya apa aja yang bakal Minhack pantau dan akumulasi, ada 5 nama yang paling menarik perhatian saat ini. Yang pertama Hyperliquid, yang kedua Solana, dan yang ketiga Ethereum, serta Dogecoin dan juga Zcash. Dan video ini Minhack bakal bahas kenapa 5 koin ini menurut Minhack layak dipantau saat alt season nanti. Pertama, kita mulai dari Hyperliquid. Banyak orang mungkin masih nganggep Hyperliquid cuman exchange biasa. Padahal kalau diperhatiin lebih dalam, Hyperliquid sekarang udah mulai berkembang jadi salah satu ekosistem paling menarik di kripto. Kenapa? Karena mereka berhasil bikin decentralized exchange yang user experience-nya hampir menyamai centralized exchange. Trading cepat, fee rendah, interface nyaman, dan yang paling penting likuiditasnya ini makin gila. Di market kripto perhatian trader itu sangat mahal loh, dan sekarang perhatian itu mulai pindah ke Hyperliquid. Banyak trader besar pindah ke sana karena mereka pengen tetap trading derivatif tanpa terlalu bergantung sama exchange centralized. Naratif decentralized perpetual exchange ini makin kuat apalagi setelah banyak drama regulasi dan isu keamanan di industri kripto beberapa tahun terakhir. Selain itu, Hyperliquid juga punya komunitas yang tumbuh sangat cepat, dan di kripto komunitas sering jadi bahan bakar utama kenaikan harga. Kalau alt season datang dan volume trading kripto meledak lagi, platform seperti Hyperliquid punya peluang besar ikut kecipratan hype dan capital inflow. Makanya Minhack melihat hype sebagai salah satu koin yang punya kombinasi antara naratif baru, hype komunitas, dan momentum market. Kedua, Solana. Kalau ngomongin alt season tanpa Solana itu rasanya aneh, karena di beberapa cycle terakhir Solana selalu berhasil jadi pusat perhatian market, dan alasannya itu cukup jelas. Solana itu cepat, murah, dan ekosistemnya itu hidup banget. Mulai dari meme coin, NFT, gaming, sampai DeFi, semuanya tumbuh agresif di jaringan Solana. Yang bikin menarik, Solana juga punya komunitas retail yang sangat kuat. Dan saat alt season terjadi, retail biasanya masuk ke ekosistem yang paling ramai dan paling gampang digunakan. Nah, Solana itu memenuhi dua hal tersebut. Selain itu, banyak developer sekarang mulai balik lagi bangun project di Solana karena aktivitas usernya memang tinggi. Bahkan kalau diperhatikan, banyak naratif kripto baru sering pertama kali viral di Solana sebelum menyebar ke chain lain. Artinya apa? Artinya Solana masih jadi tempat lahirnya attention market. Dan di kripto, attention itu sama berharganya seperti uang. Minhack juga melihat bahwa Solana punya position unik. Dia cukup besar untuk dianggap blue chip altcoin, tapi masih cukup agresif untuk bisa naik kencang saat market euforia. Kalau Bitcoin nanti lanjut bullish dan uang mulai mengalir ke altcoin, kemungkinan besar Solana jadi salah satu tujuan utama capital rotation. Ketiga adalah Ethereum. Mungkin ada yang bilang Ethereum terlalu besar untuk kasih cuan ekstrim, tapi justru itu salah satu alasan kenapa Minhack tetap tertarik. Ethereum sampai sekarang masih jadi tulang punggung dunia kripto. Sebagian besar DeFi besar, stablecoin, tokenisasi aset, sampai proyek institusional masih banyak yang dibangun di atas Ethereum. Kalau Bitcoin dianggap rajanya kripto, maka Ethereum itu seperti pusat ekonomi digitalnya. Dan yang menarik, banyak orang sekarang mulai meremehkan Ethereum karena performanya sempat kalah hype dibandingkan beberapa koin lain. Padahal dalam market kripto, aset yang diremehkan sering justru punya peluang comeback besar saat sentimen berubah. Ethereum juga punya kemungkinan besar mendapat dorongan dari arus institusi. Karena ketika institusi masuk ke kripto, mereka biasanya lebih nyaman memilih aset yang sudah punya sejarah panjang, likuiditas besar, dan infrastruktur yang kuat. Dan Ethereum tentunya memenuhi semuanya. Selain itu, kalau alt season benar-benar terjadi, biasanya Ethereum juga ikut menjadi pemimpin pergerakan altcoin besar. Dan yang keempat adalah Dogecoin. Nah, ini menarik karena setiap cycle selalu ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah meme coin masih bisa gila-gilaan? Dan sejauh ini jawabannya seringkali ya iya gitu. Dogecoin mungkin terlihat seperti koin bercanda, tapi justru itu kekuatannya. Di dunia kripto, perhatian publik bisa mengalahkan fundamental untuk sementara waktu. Dan Dogecoin adalah salah satu aset paling kuat dalam urusan attention. Brandingannya sudah sangat dikenal bahkan di luar dunia kripto. Orang yang baru masuk kripto pun biasanya tahu Dogecoin duluan sebelum mengerti blockchain lain. Itu kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Ditambah lagi, setiap kali ada interaksi atau mention dari Elon Musk, market biasanya langsung ramai sendiri. Memang membeli meme coin punya resiko besar, tapi kalau bicara alt season, mengabaikan meme sektor juga bisa jadi kesalahan gitu. Dan yang terakhir adalah Zcash. Ini mungkin pilihan yang paling berbeda dibandingkan koin lain di list Minhack ini. Karena Zcash bukan meme coin, bukan hype AI, bukan juga chain yang lagi viral. Tapi justru itu yang bikin menarik. Zcash fokus di privacy, dan isu privasi digital sekarang makin besar. Nah, Zcash menawarkan sesuatu yang jarang dimiliki banyak kripto lain, yaitu transaksi private. Naratif privacy coin memang sempat tenggelam beberapa tahun terakhir karena tekanan regulasi. Tapi naratif seperti ini bisa muncul lagi kapan saja, terutama kalau isu pengawasan finansial makin ramai dibahas. Kadang AI naik, kadang meme coin naik, kadang
kadang DeFi naik, kadang privacy coin ikut bangkit lagi. Tapi perlu diingat, semua yang Minhack bahas di video ini bukan berarti pasti naik tanpa risiko. Alt season itu peluang besar, tapi juga penuh kejebakan. Banyak orang masuk terlalu telat karena FOMO. Padahal yang paling penting adalah ngerti kenapa kita beli sebuah aset, bukan sekedar berharap harga naik. Karena di market crypto, naratif bisa berubah sangat cepat. Hari ini hype, besok bisa dilupakan oleh market. Makanya strategi itu tetap penting. Dan sejauh ini, Hyperliquid, Solana, Ethereum, Dogecoin, dan Zcash adalah beberapa nama yang paling menarik buat dipantau menuju potensi alt season berikutnya. Karena seberapapun bullish market nanti, yang paling penting bukan cuma menghasilkan cuan, tapi juga bisa mempertahankannya. Kalau menurut kalian, koin apa yang bakal paling gila di saat alt season nanti? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe Crypto Hack ID buat konten kripto terbaru lainnya.